Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, para santri sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk dan hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita semua ketika kita menuntut ilmu agama ini, sehingga Allah bisa berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, ya ikhwan. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita tentang kitab Khulasah Ta'zimil Ilm, ringkasan dari keagungan ilmu, karya dari Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala wa ra'ahu. Dan hari ini insyaallah taala kita akan masuki simpul ke-14. Bab yang ke-14. Qala al-muallifu hafizahullah taala, penulis berkata, Al-Ma'qidur Rabi' Ashar, simpul yang ke-14. Ikramu ahlil ilmi wa tawqiruhum, memuliakan dan menghormati ahli ilmu. Di antara adab yang wajib dimiliki bagi seorang penuntut ilmu agama adalah dia wajib memuliakan dan menghormati ulama. Dia wajib memuliakan dan menghormati gurunya. Ini adab kepada seorang guru nih, kawan. Adab kepada seorang syekh, adab kepada ulama, adab kepada ahli ilmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pemahaman kepada kalian. Kalau kita ingin mendapatkan pemahaman dalam ilmu agama, maka di antara yang harus kita laksanakan adalah kita wajib memiliki adab kepada guru kita. Kita wajib memiliki adab yang benar, menghormati, memuliakan orang-orang yang berilmu akan ilmu agama Allah, atau kita kenal dengan al-ulama atau ahli ilmu. Beliau mengatakan, inna fadlal ulama azimun wa mansibuhum mansibun jalilun. Sesungguhnya keutamaan para ulama itu besar, agung. Keutamaan dari orang yang berilmu itu besar, sangat luar biasa besar, agung. Wa mansibuhum mansibun jalilun, dan kedudukannya kedudukan yang mulia. Kedudukan mereka adalah kedudukan yang mulia. Li'annahum aba'ur ruh, karena sesungguhnya mereka layaknya orang tua bagi ruh. Seperti orang tua bagi ruh. Fasyaikhu abun lirruhi kama annal walid abun lil jasadi. Seorang guru, seorang syekh itu merupakan apa? Orang tua bagi ruh, sebagaimana seorang ayah orang tua bagi jasad anak-anaknya. Sebagaimana orang tua bagi
jasad ayahnya, bagi jasadnya. Fal-i'tirafu bi fadlil muallimin haqqun wajibun, maka mengakui keutamaan orang yang memiliki ilmu agama adalah hak yang wajib ditunaikan. Hak yang wajib ditunaikan. Jadi mengakui keutamaan orang yang memiliki ilmu agama atau kita kenal dengan ulama, itu adalah hak yang wajib ditunaikan. Seorang ulama yang bernama Syu'bah Ibn Al-Hajjaj berkata, "Kullu man sami'tu minhu hadithan fa ana lahu 'abdun." Subhanallah. Setiap orang yang aku mendengarkan hadis darinya, maka aku menjadi budaknya. Bayangkan, luar biasa ulama, Masya Allah nih. Setiap siapapun manusia, orang yang aku pernah mendengar hadis darinya, berarti pernah mendapatkan ilmu hadis walaupun satu hadis darinya, maka apa kata beliau? Fa ana lahu 'abdun, maka aku adalah budaknya. Aku adalah hamba sahayanya. Bayangkan, subhanallah. Sebagian ulama mengatakan lebih luar biasa lagi. Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajarkan diriku satu huruf dalam ilmu agama ini, maka aku menjadi budaknya. Bayangkan, satu huruf. Allahu Akbar. Jadi para guru ngaji yang mengajarkan antum tahsinul Quran, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, itu kedudukannya besar dalam Islam ya ikhwan. Perhatikan baik-baik nih. Wajib kita memuliakan dan menghormati mereka. Tidak seperti kebanyakan kaum muslimin sekarang yang memandang sebelah mata. Dan saya dapatkan pertanyaan seperti itu kemarin ketika kajian online. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Wajib kita memuliakan mereka. Karena kalau di antaranya bukan dari sebab mereka, Allah Azza wa Jalla gak berikan kemudahan kita untuk bisa membaca Al-Quran, membaca kitab dan seterusnya. Maka kenikmatan besar ketika kita memiliki guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Wastanbata hadzal ma'na min Al-Quran Muhammad ibn Ali Al-Udfuwi qala rahimahullah. Dan Al-Imam Muhammad ibn Ali Al-Udfuwi, namanya ini subhanallah, jarang antum dengar. Muhammad bin Ali Al-Udfuwi. Beliau beristinbat dari ayat Al-Qur'anul Karim tentang ini nih. Beliau mengatakan, "Idza ta'allama al-insan minal 'alim wastafada minhu al-fawaid, fa huwa lahu 'abdun." Apabila seseorang belajar dari seorang yang alim, dari gurunya, dari ulama, dan dia mendapatkan faedah, wastafada minhu al-fawaid, dia mendapatkan banyak faedah atau beberapa faedah darinya, fahuwa lahu 'abdun, maka ia layaknya seperti seorang budak bagi gurunya tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi ada dalil nih ketika ulama mengatakan seperti ini dalilnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-60. Wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada budaknya, pembantunya. Perhatikan ikhwan. Kalau antum buka buku tafsir, li fatahu, al-fatahu, maksud budak di dalam ayat ini adalah Yusha' ibn Nun. Tahu Yusha' bin Nun? Hah? Yusha' bin Nun. Tahu? Ini di antara nabi setelah Nabi Musa. Dan seorang nabi mustahil jadi seorang budak. Seorang nabi nggak mungkin budak, maksudnya gitu. Seorang nabi tidak mungkin seorang budak. Tapi lihat Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa idz qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada budaknya, maksudnya di sini Yusha' bin Nun. Beliau mengatakan, "Walam yakun mamlukan lahu wa inna ma kana mutalmidhan lahu muttabi'an lahu faja'alahu Allahu fatahu lidzalik." Yusha' bin Nun bukan budaknya Nabi Musa, kata beliau. Kata Imam
Muhammad bin Ali Al-Udfuwi. Yusha' bin Nun itu bukan budaknya Nabi Musa. Tapi Yusha' bin Nun adalah murid Nabi Musa yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah Azza wa Jalla sebut apa? Fatahu. Seorang budak, bayangkan. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada budaknya. Ini di antara dalil istinbat kata para ulama. Bahwa siapapun yang mendapatkan ilmu dari seorang alim, dia mendapatkan istifadah dari seorang yang berilmu, maka seakan-akan dia layaknya budak dari orang yang berilmu tersebut pada hakikatnya. Berarti kalau seorang budak apa? Nurut kepada tuannya, subhanallah. Allahu Akbar. Ini disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ali Al-Udfuwi tentang masalah ini. Wa qad amara syara' biri'ayat subhanallah. Wa qad amara syara' biri'ayati haqqil ulama wa ikraman lahum wa tawqiran wa i'zazan. Dan syariat telah memerintahkan kepada kita untuk perhatian dan memenuhi hak para ulama. Jadi syariat ini, syariat Islam telah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan dari hak-hak para ulama. Ikraman lahum wa tawqiran wa i'zazan, memuliakan mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka. Jelas ini tanpa ghulu, tanpa berlebihan. Farawa Ahmad fil Musnad an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin Samit, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Berarti kalau ada kata-kata bukan dari golongan kami, ini termasuk dosa besar menurut sebagian ulama. Perhatikan, enggak sembarangan nih. Bukan dari umat kami, bukan dari golongan kami. Man lam yujilla kabirana. Siapa orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua daripada dirinya, bukan dari golongan kami. Berarti apa? Kewajiban kita di antara adab adalah memuliakan orang yang lebih tua dari apa? Dari kita. Satu. Wa yarham saghirana, dan rahmat, memberikan kasih sayang kepada orang yang lebih muda. Jadi orang yang lebih tua dihormati dan orang yang lebih muda disayangi. Wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan mengetahui hak-hak ulama. Bayangkan, subhanallah. Bukan dari golongan kami itu. Ketika dia tidak mengetahui hak-hak seorang ulama, Nabi SAW sampai mengatakan, laisa min ummati, bukan dari umatku. Subhanallah. 3 hal ini dalam ayat ini, dalam hadis ini kita diperintahkan adalah menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan mengetahui apa saja hak-hak para ulama. Nanti kita akan sebutkan. Mengetahui hak-hak para ulama, mengetahui hak-hak guru-guru kita. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, sahihkan oleh para ulama hadis tentang masalah ini. Karena itu Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala sampai mengatakan, wa naqala Ibn Hazm al-ijma'a ala tawqiril ulama wa ikramahum. Al-Imam Ibn Hazm menukil ijma', kesepakatan para ulama tentang wajibnya memuliakan dan menghormati orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Jadi yang dipandang harusnya orang-orang yang memiliki ilmu agama, ikhwan, bukan sebaliknya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa adab seorang murid kepada gurunya. Faminal adabil lazim li syaikhi 'ala al-muta'allim mimma yadkhulu tahta hadzal asl. Dan di antara adab yang harus senantiasa dipegang oleh seorang pelajar, seorang murid kepada gurunya, di antara yang termasuk pondasi adalah apa? Memuliakan para ulama. Di antara termasuk pondasi memuliakan para ulama, beliau mengatakan yang pertama, at-tawadhu' lahu. Tawadhu' kepada gurunya. Tawadhu' kepada gurunya. At-tawadhu' lahu. Ini diantara adab seorang murid kepada gurunya,
Dan ini pondasi dari memuliakan orang yang berilmu adalah tawadhu kepada guru. Karena bisa jadi ikhwan, hari ini dia belajar sama gurunya dan keesokan harinya Allah takdirkan dirinya lebih alim daripada gurunya. Dan itu banyak, subhanallah. Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu taala, beliau kita ma'ruf, kita tahu bersama bagaimana karya-karya beliau luar biasa banyaknya, ulama besar. Ketika beliau bertemu dengan salah seorang gurunya yang sebenarnya kata yang meriwayatkan dari cerita ini, yang sebenarnya gurunya ini dibandingkan dengan beliau pada saat itu sudah jauh beliau melampaui ilmu dari gurunya ini. Tapi Syekh Ali pernah mengambil ilmu dengan gurunya ini. Satu kitab disebutkan kalau nggak salah. Pernah mengambil ilmu satu kitab kepada gurunya, maka beliau mengambil tangan gurunya mengatakan, "Hadza syaikhi." Ini syekhku nih, ini guruku. Kemudian orang ini mengatakan, "La, syekh." Enggak. Karena dia tahu bagaimana kadar diri dengan Syekh Ali gitu, jauh maksudnya. La, enggak. Bukan. Beliau hanya mengambil sedikit saja dari ilmuku. La, kata Syekh Ali. Ulama salaf mengatakan, "Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan." Barang siapa yang mengambil satu huruf, maka barang siapa yang mempelajari atau mengajarkan diriku satu huruf, maka aku akan menjadi budaknya. Dan engkau mengajarkan diriku satu kitab, bukan satu huruf, subhanallah. Maka jelas aku adalah muridmu. Padahal kata para ulama yang menyaksikan pada saat itu adalah bagaimana qadar luar biasa Syekh Ali Hasan pada saat itu, sangat luar biasa jauhnya sebenarnya. Tapi karena beliau pernah ngambil ilmu dari gurunya ini, maka sampai kapanpun dia katakan ini gurunya. Bayangkan, subhanallah. Nah ini at-tawadhu. Nah, ini diantara maksud kenapa beliau mengatakan tawadhu ini nih maksudnya nih. Karena bisa jadi nanti di kemudian hari seorang murid tersebut lebih alim daripada gurunya. Dan itu harus menunjukkan dia tawadhu kepada gurunya. Yang kedua, wal iqbalu alaihi, memberikan perhatian kepadanya. Nah, memberikan perhatian kepada gurunya. Harus ada perhatian tersendiri kepada guru-guru kita, ikhwan. Wal iqbalu alaihi. Yang ketiga, wa adamul iltifatu anhu, tidak menunjukkan sikap acuh kepadanya. Tidak bersikap acuh kepadanya. Jadi perhatian kepadanya dan tidak menunjukkan sikap acuh. Kemudian selanjutnya, wa mura'atu adabil hadits ma'ahu, memperhatikan adab ketika berbicara dengannya. Memperhatikan adab berbicara dengan dirinya. Memperhatikan adab ketika berbicara dengan dirinya. Selanjutnya, wa idza hadatsa anhu 'azzamahu min ghairi ghulu. Apabila dirinya membicarakan tentang gurunya, maka dia besarkan gurunya tanpa ghulu, tanpa berlebihan. Maksudnya apa? Dia muliakan gurunya di hadapan manusia tanpa berlebihan. Jadi bukan gibahin gurunya. Oh gibah. Ngomongin yang keburukan tentang gurunya, bukan, tidak. Lihat, beliau mengatakan wa idza hadatsa anhu 'azzamahu min ghairi ghulu. Apabila kita berbicara atau membicarakan guru kita di hadapan manusia, maka kita besarkan, kita muliakan guru kita tanpa berlebihan, tanpa ghulu. Makanya ahlu sunnah selalu tengah-tengah tuh, antara ghulu dengan ifrat, antara berlebih-lebihan dengan kurang. Ahlu sunnah selalu tengah-tengah. Wajib memuliakan seorang ulama, tapi ulama ini ada manusia. Ketika dia salah, jelas kita nggak ikuti kan gitu. Tapi wajib memuliakannya. Nggak boleh ghulu, nggak boleh kurang. Bal yunziluhu manzilatahu. Bahkan beliau mengatakan yunziluhu manzilatahu li'alla yashinahu min haitsu arada an yamdahahu. Ketika tadi kan nyambung ya, apabila ketika ketika kita membicarakannya, maka tidak boleh ghulu. Tetapi, nah ini nyambung nih.
Tetapi bal yunziluhu manzilatahu. Apa bahasa enaknya? Memuliakan sesuai dengan kadarnya. Tetapi memuliakan sesuai dengan kadarnya. Sesuai. Kemudian wal yashkur ta'limahu, bersyukur atau berterima kasih dari pengajarannya. Bersyukur atau berterima kasih dari pengajarannya. Bagaimana enggak berterima kasih, subhanallah. Kalau ada orang datang ke antum, saya mau tanya. Setiap hari datang ke antum ngasih 1 juta rupiah. Kira-kira antum terima kasih sama dia enggak? Dicium insya Allah tuh tangannya, keningnya, betul ya? Ini orang baik luar biasa, akhlaknya luar biasa, masya Allah. 1 juta tiap hari antum dikasih. Guru antum tentang guru agama ini mengajarkan antum agar antum terhindar dari sesuatu yang paling madarat di jagat raya ini, neraka. Betul ya? Neraka. Guru antum mengajarkan kita agar seseorang bisa mendapatkan hidayah, agar dia dapatkan sesuatu yang paling besar di jagat raya ini, surga. Bukankah lebih harusnya kita mencintai guru kita daripada orang yang setiap hari ngasih 1 juta kepada kita, ya kawan? Itu gambarannya, itu analogi gampang itu. Kalau ada seseorang baik luar biasa kepada kita, memberikan harta kepada kita luar biasa, masya Allah, kita akan sayang kepada orang tersebut pasti. Kita akan muliakan orang tersebut, kita akan angkat tinggi orang tersebut. Guru-guru kita, Allah, masya Allah, tabarakallah, terutama ini guru ilmu din ya, ilmu agama ataupun ilmu umum, dua-duanya sama, wajib kita muliakan. Tapi ilmu agama memiliki sesuatu kadar yang lebih di situ. Kenapa? Karena masalah surga dan neraka pasti di situ. Mengajarkan diri kita agar kita terlepas dari neraka, agar kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ilmu din, ilmu agama. Bayangkan. Yang gak semua orang Allah berikan kenikmatan untuk dapatkan kenikmatan ini. Betul? Gak semua orang, gak semua manusia Allah berikan kenikmatan ini nih. Tidak semua orang Allah berikan kenikmatan mendapatkan guru yang benar dengan pemahaman yang benar. Tidak semua orang Allah berikan hidayah untuk bersemangat, bersungguh-sungguh nuntut ilmu agama. Tidak semua orang Allah berikan keistiqomahan untuk duduk nuntut ilmu agama seperti ini. Enggak semua manusia. Bagaimana kita enggak berterima kasih kepada guru-guru kita, subhanallah. Allahu Akbar. Ini sebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian wa yad'u lahu, mendoakannya, mendoakan kebaikan untuknya. Selalu mendoakan apa? Kebaikan untuknya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ini murid sekaligus sahabatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Asy-Syafi'i, bagi manusia itu laksana kesehatan bagi badan. Seperti kesehatan bagi badan. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, bagi manusia, bagi umat Islam itu layaknya mentari bagi bumi, kata beliau. Dan aku di dalam sholat malamku selama 30 tahun lamanya, saya lupa 30 tahun atau 40 tahun, aku selalu mendoakan Syafi'i dengan kebaikan dalam sholat malamku. Ketika aku sholat malam. Allahu Akbar, bayangkan ini luar biasa. Pantas jadi imam, luar biasa, betul ya? Bagaimana adabnya kepada gurunya, Masya Allah. Aku selalu dalam sholat malamku mendoakan Al-Imam Asy-Syafi'i dengan kebaikan selama 30 tahun lamanya. Saya lupa 30 tahun atau 40 tahun Imam Muhammad mengatakan. Allahu Akbar. Yad'u lahu, mendoakan kebaikan untuk dirinya. Kemudian wala yudhhiril istighna anhu. Jangan pernah menampakkan sudah enggak butuh dengan dirinya. Subhanallah. Jangan pernah menampakkan tidak butuh lagi kepadanya. Mungkin ketika murid itu sudah besar dan seterusnya, seakan-akan kemudian dia nggak butuh lagi sama gurunya. Salah ini. Wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, dan jangan
menyakitinya dengan perkataan atau perbuatan kita. Dan jangan menyakitinya dengan perkataan atau perbuatan kita. Wal yatalattaf bi tanbihihi ala khati'ihi idza waqa'at minhu zillah. Nah, ini dipanjangkan oleh beliau nih ujung nih. Yang terakhir ini yang agak panjangkan oleh beliau. Dan berlemah lembut untuk mengingatkannya. Jadi bersikap lemah lembut untuk apa? Mengingatkannya ketika guru kita dalam kekeliruan, dalam kesalahan. Ketika guru kita di dalam apa? Kekeliruan atau kesalahan. Dan beliau kemudian menyebutkan nih, di antara apa yang harus dilakukan ketika ternyata guru kita benar dalam kesalahan ada 6 hal, nanti kita sebutkan. Sebelumnya kita sebutkan dulu tadi itu. Ada berapa berarti itu? Adab seorang murid kepada guru. Yang pertama apa tadi? Tawadhu. Betul? Tawadhu kepadanya. Yang kedua apa? Perhatian kepadanya. Yang ketiga, jangan pernah bersikap acuh kepadanya. Yang keempat, memperhatikan adab di dalam berbicara ketika bersamanya. Yang kelima, ini panjang. Nah, apabila berbicara tentang dirinya, menceritakan dirinya, maka apa? Muliakan dirinya, besarkan dirinya tanpa ghulu, tanpa berlebihan, tapi memberikan kadar sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang guru kita tersebut. Kemudian selanjutnya, bersyukur atas pengajarannya kepada diri kita. Kemudian mendoakannya, kemudian jangan menampakkan kita sudah tidak membutuhkan dirinya, dan yang kemudian wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, dan jangan menyakitinya dengan perkataan dan juga perbuatan. Terakhir, bersikap lemah lembut ketika guru kita dalam kesalahan, maksudnya ketika mengoreksi atau memberitahu guru kita dalam kesalahan. Bayangkan berapa banyak itu, ikhwan, subhanallahil azim. Kemudian para ulama juga menyebutkan selain itu. Para ulama juga menyebutkan selain hal tersebut. Di antaranya adalah mencontoh akhlaknya. Nah, makanya seorang guru ini subhanallah digugu dan ditiru. Itu nih, guru itu kan itu ya. Berat subhanallah seorang guru ya, kawan. Mencontoh akhlaknya. Ini seorang menuntut ilmu, mencontoh akhlak dan kepribadian gurunya, kebiasaannya, ibadahnya, kan gitu. Akhlaknya yang dia lihat. Seperti yang kita sebutkan awal-awal, orang-orang yang datang ke majelis Imam Ahmad bin Hanbal ada berapa orang? 5.000 orang kurang lebih. Khamsumi'ah yaktubun, 500 diantaranya nulis hadis dari Imam Ahmad. Wal baqun, adapun selainnya atau 4.500-nya itu berarti yata'allamunal adab was-samt min. Belajar tentang adab dan keluhuran dari Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau sudah mengajar. Allahu akbar, subhanallah. Nah, ini mencontoh apa? Akhlak dari beliau, subhanallah. Kemudian tentang masalah tadi mendoakan kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Apabila ada yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah yang setimpal. Orang berbuat baik kepada kita, maka balas apa? Yang setimpal. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Fa illam tajidu fad'u lahu. Apabila kalian enggak bisa membalasnya dengan setimpal, maka doakan kebaikan untuknya. Allahu akbar. Doakan apa? Kebaikan untuknya. Hatta ya'lama anna qad kafatumuhu. Sampai engkau memandang bahwa doamu tersebut telah mencukupi untuk membalas balasan yang setimpal untuk dirinya. Dan saya katakan tadi, ikhwan, berapa banyak orang-orang yang
mendapatkan pengajaran dari satu ayat, satu hadis yang menjadikan dirinya mengenal Allah dan Rasulnya, yang menjadikan dirinya mungkin menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dari satu ayat dan satu hadis tersebut, bahkan lebih, subhanallah. Maka jelas doa yang harus selalu kita iringi kepada guru-guru kita, subhanallah. Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab Tadhkiratus Sami' menyebutkan, hendaklah seorang penuntut ilmu mendoakan gurunya sepanjang masa, memperhatikan anak-anaknya, kerabatnya, menunaikan haknya apabila telah wafat. Subhanallah, ini disebutkan dalam kitab Tadhkiratus Sami'. Kemudian selanjutnya di antara menghormati orang yang berilmu atau guru kita, para ulama menyebutkan di antara mentaati mereka dalam hal yang baik. Mentaati mereka di dalam hal yang baik. Mentaati mereka di dalam hal yang baik. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ada dua tafsirannya ulil amri di sini. Yang pertama, ulil amri maksudnya penguasa, pemimpin, dan yang kedua maksudnya ulil amri di sini Ibnu Abbas mengartikan al-ulama. Orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah. Jadi umara dan ulama dari kata-kata ulil amri. Selama mereka memerintahkan untuk kebaikan, selama mereka menyuruh kita untuk kebaikan, taati. Kan gitu. Taati, subhanallah. Kecuali mereka memerintahkan maksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Karena ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Tapi ketika mereka menyuruh kita untuk dalam kebaikan, maka taati itu. Karena di dalamnya banyak dengan berbagai macam dari kebaikan yang di dalamnya, Masya Allah. Selanjutnya, mengikuti bimbingan dan arahan mereka. Mengikuti bimbingan dan arahan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam ayat ke-42. Surat Maryam ayat ke-42. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan ayahnya Azar. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahkan ayahnya dengan adab dan akhlak yang luar biasa. Ya idz qala li abihi. Ingatlah ketika dia Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Ya abati, wahai ayahku." Abati ini sama dengan abi, walidi, kan gitu. Tapi abati ini dalam bahasa Arab kata-kata yang paling lembut, yang paling beradab gitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin mendakwahkan ayahnya, karena kita tahu bersama yang bikin patung siapa? Ayahnya. Ketika ingin mendakwahkan tauhid kepada ayahnya, beliau memilih kata-kata yang paling lembut kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Ini menunjukkan kata para ulama, yang paling pertama dakwah kepada orang yang di atas kita itu dengan akhlak. Tunjukkan akhlakul karimah. Kemudian apa? Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, ya abati, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun? Berarti apa ini? Bukan menggurui, tapi apa? Melempar pertanyaan, ngajak berpikir. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang patung, betul ya? Dia kan bikin patung Azhar ini. Yang nggak bisa melihat,
tidak bisa mendengar, nggak bisa berikan menolong dirimu sama sekali. Lihat, ini diantara cara kata para ulama ketika kita berdakwah kepada orang yang di atas kita tadi. Anak kepada ayah, istri kepada suami, adik kepada kakak misalnya kan gitu. Atau keponakan kepada bibi dan pamannya. Dan seterusnya, di antaranya murid kepada guru. Ini nih, bukan dengan cara menggurui seakan-akan, tapi tidak apa itu? Melempar pertanyaan yang pertanyaan ini ngajak mikir. Kalau saya boleh bahasakan memberikan syubhat positif. Ngajak mikir yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa berikan apa? Hidayah darinya. Nah, syahid bahasan kita di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis kemudian mengatakan hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat beberapa garis di kanan dan yang di kiri. Hadza subul, dan ini adalah jalan-jalan. Likulli sabilin lahu syaitan. Setiap jalan itu ada syaitan. Setiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajak manusia ke jalan tersebut. Nah, maka janganlah mengikuti jalan-jalan tadi, tapi apa? Ikutilah jalanku. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku, maka ikutilah jalanku ini. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. As-subul, jalan-jalan yang banyak tuh. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Karena jalan-jalan tersebut akan memecah belahkan kalian dari jalan Allah dan Rasulnya. Syahid dari bahasan kita adalah mengikuti bimbingan dan arahan dari orang yang berilmu. Di antara tadi Nabi Ibrahim alaihissalam jelas orang berilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang berilmu dan seterusnya. Ketika kita mengikuti bimbingan dan arahan mereka, insyaallah taala hidup kita akan penuh keberkahan tuh ikhwan. Hidup kita akan penuh apa? Keberkahan. Selanjutnya, nah ini nanti pelajaran selanjutnya nih. Mengembalikan urusan umat kepada mereka. Raddul mushkilah ila ahlihi. Mengembalikan urusan umat kepada mereka. Ini yang ke-15, nanti kita akan bahas khusus masalah ini nih. Mengembalikan urusan umat kepada mereka. Nah, ini beberapa faedah adab yang bisa kita lakukan kepada guru-guru kita. Nah, sekarang kita masuk ke sini yang terakhir nih. Beliau mengatakan wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna biikhtisar wajiz ma'rifatul wajib iza'al alim wa huwa sittatu umur. Beliau mengatakan sekarang merupakan tempat yang tepat untuk menyebutkan secara ringkas dan agar mengetahui bagaimana cara mengoreksi guru ketika keliru, kan gitu. Ada 6 perkara tapi. Ada 6 perkara disebutkan. Yang pertama, at-tathabbut fi suduri zillati minhu. Yang pertama tathabbut dulu. Tathabbut itu apa ya? Ngecek dulu. Memastikan dulu. Apa betul gurunya terjatuh dalam kekeliruan? Ini yang pertama. At-tathabbut fi suduri zillati minhu. Memastikan, mengecek apakah memang guru tersebut jatuh dalam kekeliruan. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tathabbut fi kauniha khata'. Yang kedua, memastikan jika perkara tersebut memang benar-benar sesuatu kesalahan. Berarti yang tahu siapa nih? Sebentar yang kedua nih. At-tathabbut fi kauniha khata'. Memastikan bahwa perkara ini memang terhitung kesalahan. Yang tahu siapa berarti? Ulama berarti, betul ya? Warasikhuna fil ilm. Makanya para ulama mengatakan apa? Kita biasanya tidak mengetahui kekurangan atau kesalahan guru kita kecuali ketika kita berguru dengan yang lain. Di sini bukan kemudian nyari kesalahan guru ya, bukan itu maksudnya. Ini menunjukkan jangan ta'assub kepada satu guru. Jangan fanatik kepada satu orang guru. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala punya guru berapa? 1000 orang guru, subhanallah, lebih. 1000 guru lebih, bayangkan. Dan semuanya mengatakan iman bertambah dan berkurang. Karena para ulama mengatakan biasanya kita tidak mengetahui
kesalahan, kekeliruan atau kelemahan dari seorang guru ini kecuali ketika kita berguru dari yang lain kan gitu. Contoh misalnya guru ini menguatkan satu pendapat. Yang kita tahu pendapat ini selama ini kita pegang, ini kuat pendapatnya. Ketika kita berguru dengan fulan, ternyata kita mengetahui pendapat ini lemah hujahnya. Baru kita bisa mengetahui ketika kita berguru dengan yang lain. Nah ini yang kedua nih. Memastikan bahwa benar-benar ini sebuah kesalahan. Yang tahu siapa? Orang lain, orang yang berilmu lain. Tanya dulu, kan gitu. Jadi bukan dirinya dulu nih. Tiba-tiba, wah nih kacau nih. Guru ana udah sesat menyesatkan ini. Subhanallah, sabar, tenang. Tanya kepada orang yang berilmu dulu, tanya kepada orang yang berilmu benar-benar atau yang seleting dengan dirinya dan seterusnya. Ini yang kedua. Kita teruskan setelah azan insyaallah taala. Silakan azan dulu. Sallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang pertama dan yang kedua ikhwan. Yang pertama tadi saya ulang at-tathabbut fi suduri zillati minhu. Mengecek atau memastikan apakah gurunya tersebut memang jatuh dalam kesalahan. Yang kedua at-tathabbut fi kauniha khata'. Mengecek atau memastikan apakah perkara tersebut betul-betul terhitung sebagai kesalahan. Bedakan dua hal ini ya. Dan ini mengetahui siapa? Hadhihi wazifatul ulama ar-rasikhin kata beliau. Ini adalah pekerjaannya ulama yang ar-rasikhina fil ilm, yang dalam ilmunya. Fayus'alun, maka tanya kepada mereka. Yang ketiga, tarku ittiba'uhu fiha, tidak mengikuti kesalahannya.
Kalau memang sudah kita cek, guru kita terjatuh dalam kesalahan, oh iya betul. Kita tanya kepada orang-orang yang berilmu apakah ini benar-benar salah? Betul salah. Maka yang ketiga jangan ikuti kesalahannya. Jangan ta'assub, jangan fanatik. Ini penting nih. Tidak ada satupun manusia yang boleh kita ikuti perkataannya dari A sampai Z kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah taala mengatakan ketika beliau mengajar di Masjid Nabawi mengatakan apa? Kullu qaulin yu'khadh wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap perkataan bisa diambil, bisa ditolak kecuali yang memiliki kubur ini sambil menunjuk kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada fanatik ta'assub kepada siapapun. Dan untuk perhatikan subhanallah, semua ulama pasti ada salahannya. Bukan kemudian kita mengorek-orek kesalahannya, tidak. Sama sekali tidak. Kebaikannya jelas jauh lebih besar daripada kesalahan yang kecil. Tapi itu di antara hikmah Allah Azza wa Jalla bahwa tidak ada yang boleh kita ikuti dari A sampai Z. Semua fanatik buta kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'. Yang keempat, warabi' al-iltimasul 'udhur lahu bita'wilin sa'ighin. Carilah uzur. Nah, setelah kita tidak mengikuti kesalahannya, maka cari uzur bagi guru kita dengan takwil yang luas. Cari uzur. Oh mungkin guru kita belum tahu dalilnya. Oh mungkin seperti ini. Oh mungkin ini. Oh mungkin ini. Mungkin ini. Mungkin. Cari uzur sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kita kalau kita salah mau dikasih uzur sama orang lain, maka kalau orang lain salah kita kasih uzur, kan gitu. Apalagi itu guru kita. Perhatikan baik-baik nih kawan. Yang kelima al-khamis badlun nushi lahu bilutfin wa sirrin wala bi'unfin wa tashhir. Kalau bisa yang kelima ini sangat luar biasa bagus nih. Mengerahkan usaha untuk menasehatinya. Kalau kita bisa nih kawan. Mengerahkan usaha dalam menasehatinya atau untuk menasehatinya bilutfin wa sirrin, dengan lemah lembut dan sembunyi-sembunyi, bukan depan orang. Kalau memang kita bisa, maka kita mengerahkan usaha yang kita miliki untuk bisa memberikan nasihat kepada guru kita tersebut dengan berbagai macam cara. Contohnya tadi, betul ya? Dengan melempar pertanyaan, dengan mengajak berpikir, kan gitu. Dengan menanya kepada seorang ulama, kemudian berikan kepada jawabannya kepada guru kita yang mungkin salah, kan gitu. Berbagai macam cara lah. Bilutfin wa sirrin, dengan lemah lembut dan juga sembunyi-sembunyi. Wala bi'unfin wa tashhir. Dan jangan dengan sikap keras dan terang-terangan, karena itu akan menjatuhkan marwah dirinya. Akan menjatuhkan kehormatannya di hadapan manusia. Jangan dengan keras dan juga terang-terangan. Ya. Wasadis yang keenam, hifdzu janabihi, jaga kehormatannya. Perhatikan ikhwan, siapapun manusia bisa salah. Jangan kemudian karena kesalahan yang kecil sedikit, akhirnya kemudian kita rusak kehormatan seseorang. Apalagi ternyata itu seorang guru kita. Jangan. Hifdzu janabihi, jaga kehormatannya. Fala tuhdaru kiramatuhu fi qulubil muslimin. Jangan menghancurkan kedudukannya di tengah kaum muslimin. Ini 6 hal yang diperhatikan oleh para penuntut ilmu ketika melihat gurunya jatuh dalam kesalahan. Dan ini adab yang disebutkan para ulama tentang masalah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah selalu berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah juga bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Pengumuman bagi yang lain mungkin. Insyaallah taala kajian adab kita ini, khulasah ta'zim ilm ini libur 3 pekan. Kenapa? Karena para santri pulang liburan. Minggu ini minggu terakhir mereka ujian, minggu besok mereka libur sampai akhir bulan. Jadi masuk lagi akhir bulan. Kajian tentang adab penuntut ilmu syar'i itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika.